Tubuh Teguh seperti tersengat listrik. Ia tak mungkin membatalkan pernikahannya dengan Rahma besok. Tapi melihat ibunya menangis seperti itu, Teguh tak sanggup. Ia hanya pernah sekali melihat ibunya seperti ini, saat mereka tak punya makanan di rumah dan bapak sakit keras. Saat itu ia berjanji tak akan pernah membiarkan siapapun dan apapun membuat ibunya menangis seperti dulu. Tapi kini justru ia sendiri yang menjadi penyebabnya. Akhirnya dengan suara tercekat, Teguh menenangkan Tutik, ibunya. "Bu, udah ya, ibu jangan nangis lagi. Teguh akan kesana sekarang, Teguh akan batalin pernikahannya." Tutik menoleh. "Betulan?" Teguh mengangguk. "Nanti Rahma dan orang tuanya marah sama kamu." Teguh menelan ludah. "Yang penting, ibu nggak sedih lagi, nggak marah sama Teguh." Teguh mencium tangan ibunya. "Teguh berangkat?" "Ya, Bu." Tutik menarik tangannya dengan kasar. "Kalau kamu berangkat dan nggak membatalkan pernikahan kalian, jangan pernah pulang lagi ke sini." Teguh hanya bisa mengangguk pelan, lalu keluar dari rumah. Tutik memandangi langkah anaknya yang gontai. Ia kembali meneteskan air mata. Sebagai ibu, ia bukannya tidak sedih jika anaknya sedih. Tapi ia merasa dibodohi oleh Rahma dan keluarganya. Tadi di pengajian, ia diberi selamat oleh para jamaah karena akan menikahkan anaknya dengan anak Erma. Ia menyangkal, siapa yang mau nikah? Nggak ada. Jangan halusinasi deh. Para jamaah saling pandang. "Tapi, Bu, kami sudah terima undangan, loh. Besok acaranya," ujar salah seorang di antara mereka. Bu Delia jadi pembuat bajunya, tambah yang lain. Lalu seorang perempuan berperawakan kecil dengan takut-takut menyodorkan undangan miliknya. "Ini undangannya, masih ada di tas saya." Tutik memandangi dengan wajah memerah penuh amarah. Nama Teguh, namanya, dan nama Bapak Teguh ada di sana dan dia tidak tahu sama sekali. Masa Bu Tutik nggak tahu sih? Aneh. Masa Teguh nikah nggak bilang-bilang ibunya sendiri? Darah Tutik semakin mendidih. Ia sangat malu. Wajahnya seperti sedang dilempari kotoran kerbau. Ia ingin lenyap saja dari sana. "Bu," panggil seorang lainnya lagi. "Ibu gak apa-apa." Tutik segera menguasai diri, berusaha tersenyum. "Saya gak apa-apa. Saya permisi pulang duluan." "Ya, mari." Tutik pergi tanpa menoleh lagi. Undangan milik perempuan tadi masih tergenggam di tangannya. Sesampainya di rumah, ia membantingnya ke atas meja. Ia menimbang, haruskah ia menelepon Teguh sekarang dan menyuruhnya pulang? Tutik menggeleng. Ia memilih menunggu sore, saat Teguh tak bisa mengantisipasi apapun jika ia menyuruhnya membatalkan pernikahan dengan Rahma besok. Dan ia yakin, saat ini Teguh pasti sudah dalam perjalanan di dekat rumah Rahma. Anaknya takkan berani mengkhianatinya lagi. Tak akan ada pernikahan. Tidak akan pernah ada. Teguh sudah tiba di gang depan rumah Rahma. Ia menghentikan motornya di sana. Helm tetap ia kenakan. Bahkan kali ini ia memakai buff untuk menutupi wajah. Ia masih tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tak ingin menyakiti Rahma, tapi ia juga tak mungkin pulang tanpa membatalkan pernikahannya besok. Pada saat yang sama, lewatlah sepasang laki-laki dan perempuan. Teguh mengernyit. Ia mengenali perempuan itu. Ia pernah melihatnya di rumah Tante Delia. Dan sang laki-laki, dari foto di majalah dan internet, ia tahu itu adalah Bramantia, pemilik jaringan apotek terbesar di daerah ini. Mereka suami istri. Lalu Teguh teringat Lena, perempuan yang memaki Rahma, istri kedua Bramantia. Jadi ini istri pertamanya. Teguh memandangi pasangan serasi itu melangkah menuju rumah Rahma.
Andai ia dan Rahma bisa seperti itu, pikirnya, tak mungkin ia menambah istri lagi. Tapi Teguh mencibir, seakan menertawakan diri sendiri. Tahu apa lo, Guh, tentang hidup orang lain? Nggak usah ngejudge, pikirin aja masalah lo sendiri. Saat sedang kalut, Teguh melihat Bramantya muncul lagi di mulut gang sambil menelepon. Suaranya terdengar gusar. "Lena, please lah. Aku udah bilang kan ke kamu waktu itu. Anak buahku mau menikah. Aku ganti hari, nggak ke rumah kamu malam ini, tapi besok. Malam ini aku datang ke pengajian di rumahnya, lalu besok pagi-pagi ke pernikahannya." Teguh memerhatikan. Ternyata Bramantya sedang menelepon istri keduanya. Bramantya menghela napas kesal, lalu tampak mematikan sambungan telepon, kemudian menyadari kehadiran Teguh di sana dengan motor, helm, dan buffnya. Ia ingat tadi sempat melihat lelaki ini saat melangkah masuk gang bersama Najla. Ia pun curiga dan segera menghampiri. "Ojek, Bang." Teguh buru-buru menggeleng. "Kalau bukan, ngapain dari tadi berdiri di sini?" Nada Bramantya meninggi. Teguh menyadari Bramantya mencurigainya. "Maaf, Pak Bramantya, jangan curiga." Dahi Bramantya berkerut. "Kok tahu nama saya?" Teguh membuka helm dan menarik buffnya. Bramantya terkejut. Saat mengadakan meeting dengan Rahma dan Bu Yana di cabang Persada, ia pernah melihat pria ini di depan apotek beberapa waktu silam, berbicara dengan Rahma. Teguh menjulurkan tangan. "Saya Teguh, calon suami Rahma, pegawai Bapak." Teguh memperkenalkan diri dengan suara tercekat. Bramantya terkejut dan heran. "Loh, calon suami Rahma, kok masih di sini?" Pengajiannya sebentar lagi dimulai. Teguh melihat sekeliling. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, terdapat sebuah minimarket dengan kursi-kursi di depannya. "Pak, bisa kita bicara sebentar?" "Di sana." Bramantya semakin heran tapi ia mengangguk. "Oke." Teguh mendorong motornya ke sana. Sejujurnya, ia masih tidak tahu kenapa ia minta bicara dengan Bramantya. Ia pun tak tahu apa yang hendak dibicarakan. Yang pasti ia perlu bicara dengan seseorang. Walau begitu, ia agak heran kenapa Bramantya mau saja mengikutinya. Teguh membeli 2 kopi botol di dalam minimarket, menjulurkan 1 ke Bramantya, dan membuka 1 untuknya, meminumnya untuk melegakan tenggorokan. "Kamu ada masalah dengan Rahma?" tanya Bramantya penasaran. Teguh menggeleng. "Saya sangat mencintainya, Pak." Teguh berkaca-kaca. "Tapi ibu saya tidak menyetujui pernikahan kami. Ibu meminta saya membatalkan semua." Bramantya terjekut setengah mati. "Batal?" Teguh menceritakan semua. Entah kenapa, wibawa laki-laki di hadapannya membuatnya mengalirkan kisah dengan begitu mudahnya. Bahkan hingga kisah kecemburuannya terhadap atasan Rahma di hadapannya ini akibat ucapan Lena. Bramantya menggeleng-geleng. "Lena memang keterlaluan. Maafin Lena, dia memang begitu." "Ucapannya jangan kamu ambil hati," ucap Bramantya dengan sangat malu. "Gak apa-apa, Pak. Saya paham kalau Bu Lena cemburu. Saya aja cemburu, Pak." Teguh tersenyum pedih. Bramantya meringis, teringat keinginan Najla untuk menjadikan Rahma sebagai istri ketiganya. Bahkan kemudian teringat juga saat ia terkesan akan Rahma. Bramantya buru-buru menghalau perasaan konyol itu, kemudian kembali fokus kepada Teguh. "Jadi, bagaimana sekarang? Kamu nggak akan membatalkan pernikahan ini, kan? Kasihan Rahma dan keluarganya. Mereka bahagia banget. Tadi saya bertemu ayah Rahma dan beliau tampak sangat senang anaknya akan menikah besok. Kamu nggak bisa bujuk ibu kamu?"
Teguh menggeleng. Saya nggak bisa menyakiti ibu saya. Darah Bramantya mendidih. Lalu kamu bisa menyakiti Rahma. Kata kamu, kalian sudah dekat selama 10 tahun. Bayangkan rasa malu Rahma dan keluarganya andai pernikahan ini batal. Saya pun akan marah jika pernikahan ini batal. Rahma gadis baik-baik, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini, ditinggalkan menjelang hari pernikahannya. Saya tidak rela. Teguh terkesiap. Ia juga jadi emosi. Kalau bapak saja setidak rela itu, apalagi saya, Pak. Saya mencintai Rahma. Lalu Teguh terdiam, dahinya berkerut hebat. Jangan-jangan, bapak juga mencintai Rahma. Dek, Bramantya membelalak syok mendengar tuduhan Teguh. Aku mencintai Rahma. Di rumah Rahma, suasana ramai oleh para tamu yang disambut ramah oleh Erma dan Bahrun. Mereka terlihat sangat bahagia. Terima kasih sudah mau datang ke pengajian ini, Bu Najla. Besok ibu datang juga, kan? Erma memastikan, karena sejujurnya ia memang sengaja mengundang Najla agar melihat sendiri bahwa putri Erma sematawayang sudah menikah. Jadi jangan sekali-kali lagi mengharapkan Rahma untuk dijadikan madunya. Najla tersenyum. Insya Allah datang. Datang sendiri, Bu Najla? Tanya Tante Delia yang duduk di sebelah Najla di ruang tamu. Enggak, sama suami. Oh, seru Erma dan Tante Delia bersamaan. Lalu Bahrun muncul di depan mereka dan bertanya kepada Erma, "Kita mulai sekarang aja, Mah." Erma terdiam, berpikir, memangnya Teguh sudah datang? Ibunya belum kelihatan, ya. Katanya dia akan datang sama ibunya. Bahrun dan Erma saling pandang. Rona khawatir memenuhi air muka wajah mereka. Teguh belum datang juga. Coba suruh si Neng telepon. Erma mengangguk, lalu masuk ke kamar Rahma. Bramantya tersenyum dengan sebelah ujung bibir terangkat. Kamu jangan cemburu buta. Mana mungkin saya mencintai Rahma. Dia pegawai saya. Salah satu yang terbaik. Mencintai dia sama saja mengacaukan bisnis saya. Dan, mungkin, kamu batal menikahi Rahma juga akan mengacaukan bisnis saya. Teguh terdiam. Bramantya menghela napas. Kamu kenapa, sih, nggak membujuk ibu kamu baik-baik aja? Rahma gadis yang pantas dijadikan menantu oleh siapapun. Bramantya terkekeh kesal. Kamu tahu, bahkan istri pertama saya saja menganggap Rahma lebih cocok untuk jadi madunya ketimbang istri kedua saya si Lena. Gila, enggak, tuh. Dek, Teguh mengerutkan kening saat selintas ide muncul di benaknya. Bramantya melihat perubahan raut wajah Teguh dan penasaran. Kenapa? Kamu tersinggung? Saya aja tersinggung. Teguh buru-buru menggeleng. Enggak, Pak. Saya nggak tersinggung. Justru, saya mau minta tolong sama Bapak. Minta tolong apa? Bramantya memandang heran Teguh yang tiba-tiba bersemangat. Di kamarnya, Rahma terus mencoba menelepon Teguh tapi ponselnya tetap tidak aktif. Gimana ini, Neng? Perasaan Mamah nggak enak. Sejujurnya, perasaan Rahma juga sama tak enaknya. Ia yakin ada sesuatu. Bahkan, ia sempat berpikir, Teguh hanya membohonginya dengan semua janji tentang pernikahan ini dan ia takkan muncul. Tapi tentu ia tak ceritakan firasatnya itu kepada Erma. Bisa pingsan mamahnya. Bramantya geleng kepala emosi. Gila, permintaan kamu barusan gila. Saya nggak akan melakukannya. Saya nggak bisa. Tapi, Pak, Bramantya segera memotong. Sebaiknya kamu segera pulang dan bilang ke ibumu, besok kamu akan menikah. Dengan atau tanpa restunya, kamu sudah melangkah sejauh ini. Kamu nggak bisa mundur lagi. Kalau besok kamu tidak datang,
Saya sendiri yang akan mencincang kamu karena sudah mempermainkan pegawai terbaik saya. Bramantya melangkah pergi dari minimarket dengan penuh amarah. Sebelum benar-benar berlalu, ia berseru kepada Teguh sekali lagi. Jadi laki-laki, kamu, jangan jadi banci. Hati Teguh seperti ditikam sembilu mendengar ucapan terakhir Bramantya. Ia ingin membalas makian itu tapi ia memang merasa seperti banci. Ia terlalu pengecut, namun surganya ada di telapak kaki sang ibu. Dan bukan masalah surga atau neraka saja yang ia pikirkan, tapi ia sungguh sangat menyayangi ibunya, demi semua yang telah ibu lakukan untuknya. Ia menyayangi Rahma juga, bahkan sangat mencintainya. Tapi akankah besok pagi ia akan bisa bersikap seperti laki-laki, dan bukan seperti banci? Tak terasa air mata menetes dari pelupuk. Teguh buru-buru menghapusnya, tapi air itu terus mengalir. Teguh pun terisak sembari menutup wajahnya. Bramantya sampai di dekat rumah Rahma. Tampak Bahrun sedang memandang ke arah jalan masuk gang. Bramantya menghentikan langkah. Ada rasa tak tega melihat pria paruh baya itu menatap penuh harap. Bramantya menarik napas, lalu melangkah lagi, mendekati Bahrun. "Pak," sapa Bramantya pelan. Bahrun tersenyum, mengangguk, lalu tatapannya kembali ke jalan di ujung gang. Bramantya menelan ludah. "Iba." "Pak," panggil Bramantya yang disambut senyuman lagi dari bibir Bahrun. "Ya, sudah hampir jam 8 malam. Enggak sebaiknya dimulai saja pengajiannya?" Bramantya pikir, jika mereka berdoa saat ini untuk kelancaran pernikahan besok, mungkin Allah akan membolak-balikkan hati Teguh dan ibunya, sehingga akad tetap bisa dilangsungkan besok. Bahrun tampak berpikir sejenak, kemudian mengangguk. "Iya, kita mulai aja. Sudah kemalaman. Kalau Teguh nanti datang bersama ibunya, mereka bisa langsung bergabung." Lalu Bahrun masuk ke dalam rumah. Bramantya masih berdiri di tempatnya, entah mengapa ada rasa nyeri di hatinya. Tak terbayangkan jika besok Teguh benar-benar bersikap seperti banci dan memilih tidak datang. Paling tidak, jika dia memang mau membatalkan, datanglah seperti seorang gentleman. Jangan jadi pengecut seperti ini. Pengajian telah selesai. Bramantya dan Najla pulang setelah berpamitan kepada Rahma dan orang tuanya. Wajah mereka tampak lesu, tak bahagia, khawatir. Begitupun Bramantya dan Najla. Di dalam mobil, benak mereka sama-sama terbayangkan kecanggungan pada pengajian tadi. "Mas," panggil Najla pelan. "Aku khawatir dengan pernikahan besok." "Kenapa?" "Ya, calon suami Rahma yang katanya akan datang bersama ibunya justru nggak muncul." Sejenak, mata Bramantya terpejam, lalu segera ia buka karena harus melihat jalan di hadapan mobilnya. Ia sangat ingin bercerita kepada Najla tentang pertemuannya dengan Teguh, tapi itu sama saja dengan memantik kembali kobaran semangat Najla untuk menjadikan Rahma istri ketiga Bramantya. Bramantya masih berharap besok Teguh akan datang, dengan atau tanpa ibunya. "Kok diam aja sih, Mas?" Bramantya berusaha tersenyum. "Doakan yang terbaik aja buat Rahma." Najla menghela napas. Baginya, yang terbaik adalah Rahma menikah dengan Mas Bramantya. Karena ada sesuatu yang masih ia sembunyikan dari suaminya itu. Sesuatu yang membuatnya semakin takut akan dipanggil lebih dulu oleh Yang Maha Kuasa. Andai Bramantya menikah dengan Rahma, mungkin ia akan lebih tenang menghadapi semua. Di hadapan ayah dan mamahnya, Rahma berusaha tersenyum dan tetap santai. Walau mungkin sorot matanya tak bisa berbohong. Ia sangat takut. Ia sudah membayangkan kemungkinan terburuk besok. Tapi satu sisi hatinya mengatakan,
Teguh sangat mencintainya, Teguh tak mungkin menyakitinya dengan cara sekeji ini. Setelah semua tamu pulang, Rahma masuk kamar, menangis tanpa suara. Sama sekali tanpa suara. Ia tak ingin orang tuanya tahu betapa ia hancur malam ini, betapa ia merasa setengah yakin ia akan hancur juga besok. Tangannya terus menelepon dan mengirimkan pesan untuk Teguh. Tidak aktif, tidak terkirim. Ingin rasanya ia kabur saja atau lenyap ditelan bumi. Atau ingin terlelap malam ini dan takkan terbangun hingga entah kapan, hingga Teguh datang dan menyelamatkannya dari tidur panjang dan menikahinya. Lelah menangis, Rahma tertidur betulan. Dan ia bermimpi, seperti Putri Aurora, ia tertidur lama, dan ada seorang pangeran yang menyelamatkannya dengan mengucapkan ijab kabul. Tapi Rahma hanya melihat tangan pria itu, yang terjabat dengan tangan ayahnya. Saat Rahma mengangkat wajah, hendak melihat siapa lelaki itu, terdengar ketukan dan panggilan dari luar kamar. "Neng, bangun, udah subuh," teriak Erma. Rahma terbangun dari mimpinya. Ia berusaha memejamkan mata lagi, masih ingin melihat wajah pria itu, tapi hanya gelap yang ia saksikan. Tak ada adegan pernikahan lagi, hanya gelap. Rahma sudah di hadapan cermin di kamarnya. Matanya terpejam. Perias Tante Delia entah sudah melakukan apa ke wajahnya. Ia tak peduli. Ia hanya berharap orang suruhan ayahnya sudah tiba di rumah Teguh dan memastikan Teguh hadir nanti. Sejak subuh, Rahma kembali berusaha menelepon Teguh tapi tak ada hasil. Karenanya, Bahrun mengirim salah seorang anak tetangga menuju rumah Teguh. Awalnya Rahma sudah menolak untuk dirias, paling tidak sampai ada kabar dari Teguh. Tapi melihat mamahnya menangis tiada henti, Rahma akhirnya menurut juga saat Tante Delia membujuknya. Rahma tidak tahu, di luar, orang suruhan Bahrun sudah tiba kembali. "Ayah, rumah Kak Teguh kosong," kata tetangganya. Mereka berangkat ke Garut subuh tadi buat nyekar ke makam bapaknya Teguh. Seketika, jantung Bahrun seakan berhenti. Pandangannya gelap dan berkunang-kunang. Mungkin ia sempat terjatuh karena si anak tetangga dan beberapa kerabat yang sudah hadir memeganginya. Najla baru saja tiba di sana dan terkejut melihat Bahrun yang limbung. "Ya Allah, Bapak kenapa?" Si anak tetangga dan yang lainnya saling pandang, tak berani menjawabkan untuk Bahrun. Najla segera merasakan ada yang gawat di sana. "Ambilin air buat Pak Bahrun," suruh salah seorang kerabat. Si anak tetangga bergegas masuk. Najla semakin penasaran, tapi bertanya kepada ayah Rahma yang tampak sedang syok berat itu tampaknya bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Si anak tetangga kembali dengan segelas air putih yang diminumkan sang kerabat kepada Bahrun. "Jadi, gimana, Ayah? Kak Teguh mau disusul ke Garut atau gimana?" Najla membelalak. "Menyusul Teguh ke Garut?" Bahrun menggeleng. Sang kerabat mendesak, "Tapi kalau nggak disusul, nggak dibawa ke sini, gimana pernikahan Rahma?" Bahrun masih belum bisa bicara, ia hanya menggeleng lagi. Najla menatap semua dengan bingung. Namun dari obrolan mereka yang ada di sana, ia memahami apa yang tengah terjadi. Ia pun segera melipir. Najla merasa sangat iba kepada Rahma dan keluarganya. Teringat saat mereka bertemu di rumah Delia, Mamah Rahma tampak begitu bahagia. Najla tak bisa menanggung semua sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu mencari tempat yang agak sepi. Tak lama kemudian terdengar suara di ujung sana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bram, kasihan banget Rahma dan orang tuanya. Bramantia yang baru saja memasukkan peralatan golfnya ke bagasi mengernyit. Kenapa mereka? Kamu sudah di sana? Iya, kan tadi sebelum Mas berangkat golf, aku sudah bilang mau datang duluan, mau bantu-bantu. Tapi ternyata apa? Bramantia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Teguh, calon suami Rahma, benar-benar menghilang. Kata yang tadi menyusul ke rumah Teguh, katanya Teguh dan ibunya malah berangkat ziarah ke makam bapaknya di Garut tadi subuh. Bramantia tercenung. Ya Allah, gimana ini, Mas? Ayahnya Rahma sampai semaput. Najla melirik ke arah rumah dan masih melihat Bahrun terbengong-bengong dikelilingi para tetangga dan kerabat. Kayaknya Rahma belum dikasih tahu deh, Mas. Bramantia teringat ucapan Teguh semalam. Kalau Bapak tidak keberatan, gantikan saya. Jadikan Rahma istri ketiga Bapak. Ingin rasanya ia menonjok lelaki pengecut yang telah nekat menyuruhnya melakukan hal itu. Dan sekarang, Bramantia benar-benar ingin mencincangnya. Mas, gimana ini? Terdengar suara Najla di ujung sana. Sebenarnya, Teguh semalam sudah bicara sama aku. Najla terkejut. Bicara apa? Soal dia nggak mau datang. Dia nggak mau nikah. Bramantia melajukan mobilnya keluar parkiran padang golf dan menceritakan semua kepada Najla dalam perjalanan pulang. Rahma sudah selesai dirias. Tante Delia pun membantunya mengenakan gaun pengantin pilihan gadis yang wajahnya begitu pias. Tante Delia berusaha tak menghela napas iba, karena biasanya yang ia hadapi adalah para mempelai wanita yang ceria dan bahagia, tapi kini berbeda. Terdengar ketukan pintu di depan kamar Rahma. Rahma segera menoleh. Tante Delia selesai membantunya. Kini Rahma sudah tampak cantik dengan riasan dan gaun indahnya, andai wajahnya bisa sedikit tersenyum. Erma membukakan pintu. Wajah Bahrun tampak pucat pasi. Rahma menyadarinya. Ayah, kenapa? Bahrun masuk dan menutup pintu di belakangnya, lalu memandangi wajah putri semata wayangnya sembari menahan air mata. Ayah, jangan bikin takut dong. Ada apa sih? Tanya Erma. Teguh, udah datang dia. Tapi Bahrun malah limbung. Ayah. Rahma dan Erma segera menyambar tubuh Bahrun, lalu mendudukkannya di bangku yang tadi ditempati Rahma saat dirias. Kembali terdengar ketukan di pintu. Rahma dan Erma saling pandang. Lalu Erma menoleh ke Tante Delia yang masih bersama mereka di kamar yang berukuran sangat sempit itu. Tante Delia segera membuka pintu. Tampak oleh mereka Najla berdiri di sana. Saya boleh masuk? Rahma mengangguk walau ragu, lalu segera kembali memandangi ayahnya. Ayah, ada apa? Ayah sakit. Bahrun menggeleng lemah. Erma tampak tak sabar lagi. Ayah, kalau ayah nggak mau jawab, mamah keluar dan tanya orang-orang. Ini tentang Teguh, kan? Insting seorang ibu kali memang tak pernah salah, pikir Najla. Ia menoleh ke arah Bahrun lagi dan memahami bahwa pria yang kini terisak itu belum mengatakan apapun kepada anak dan istrinya. Pak, seperti apapun keadaannya, Bapak harus menyampaikan yang sebenarnya kepada Rahma dan istri Bapak. Najla memandangi wajah pria itu. Hanya gelengan yang ia dapati. Pak, Bapak mau saya yang menyampaikan. Bahrun menoleh ke arah Najla, menimbang sesaat.
Ia tidak tega mengatakan dengan sejujur-jujurnya kepada Rahma apalagi Erma. Tapi istri atasan anaknya ini benar. Mereka harus tahu. Akhirnya Bahrun mengangguk, mempersilakan Najla yang menjelaskan. Erma segera memberondong Najla dengan berbagai pertanyaan. Ada apa ini, Bu? Teguh kenapa? Tolong jujur sama saya, Bu. Teguh nggak datang, atau ibunya nggak mau datang? Ada apa? Erma agak histeris sampai-sampai Tante Delia merangkul bahunya dan menenangkannya. Sebelum menyampaikan berita pahit ini, Najla menoleh ke arah Rahma, memastikan apakah gadis ini kira-kira sanggup atau tidak menerimanya. Tapi sekilas Rahma tampak lebih tenang daripada mamahnya. Najla menggamit tangan Rahma, lalu tangan Erma. Ia menatap mereka berdua. Dalam hati ia menyebut asmanya, lalu menarik napas dalam dan mengatakan yang sebenarnya kepada sepasang ibu dan anak di hadapannya. Rahma, Bu Erma, sabar, ya. Yang kuat, Teguh tidak akan datang hari ini seperti semalam juga ia tak datang. Erma langsung menangis histeris. Tante Delia memeluknya erat kali ini, sambil menahan air matanya sendiri. Ini pernikahan paling menyedihkan yang pernah ia tolong. Sementara Rahma seperti tak bisa merasakan apapun. Tatapannya kosong, tapi ia masih bisa bertanya kepada Najla. Kenapa, Bu? Apa karena ibunya? Najla teringat cerita Bramantia tadi dan ia mengangguk. Ia pikir, lebih baik Rahma dan keluarganya tahu yang sebenarnya. Katanya, Teguh dan ibunya sudah berangkat untuk ziarah tadi subuh ke makam bapaknya di Garut. Rahma mengangguk. Itu pasti cara ibunya agar Kak Teguh nggak jadi menikah dengan saya. Kurang ajar si Tutik. Erma berteriak sekencang-kencangnya. Perempuan nggak punya hati. Kalau dia nggak izinin anaknya nikah sama anak saya, harusnya nggak gini caranya. Ya Allah, ya Allah. Sabar, Bu Erma, sabar. Tante Delia terus berusaha menenangkan teman pengajiannya itu. Enggak, jangan suruh saya sabar. Saya nggak bisa sabar. Kita susul mereka ke Garut. Teguh harus menikah dengan si Neng. Jemput dia. Jemput sekarang. Semua mata tertuju pada Erma yang masih mengamuk histeris hingga terdengar suara mengejutkan. Gubrak. Saat mereka semua menoleh, tampak Rahma sudah terjatuh dan pingsan. Neng! Teriak Bahrun panik. Najla sudah bersama Bramantia di luar rumah Rahma. Wajah mereka tampak menyiratkan kekhawatiran yang besar. Bramantia tampak menggeleng berkali-kali. Najla menggenggam tangan Bramantia dan menatapnya dengan sorot mata memohon. Enggak, Najla, enggak akan. Bramantia kembali menggeleng. Jangan paksa aku. Tapi kamu sendiri yang bilang tadi, Teguh meminta kamu menggantikan dirinya menikahi Rahma. Dan menurutku, dia gila. Bersamaan dengan itu, sepasang suami istri paruh baya lewat di dekat mereka. Kasihan banget Pak Bahrun, udah bikin pesta kayak gini, anaknya nggak jadi nikah, ujar sang suami prihatin. Ah, emang si Ermanya aja kegatelan pengen nikahin anaknya sama si Teguh. Mentang-mentang Teguh kerjaannya bagus, udah mau jadi sarjana lagi. Si Rahma mah apa, lulusan SMK doang. Nggak seimbang, Pak. Najla membelalak kesal mendengar pembicaraan tadi. Ia menoleh ke arah suaminya. Buktikan sama mereka, Rahma mampu mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari Teguh yang sudah kabur dari komitmen. Nikahi Rahma, Mas. Semua orang tahu kamu, pria sukses dengan bisnis yang semakin maju.
Bramantya menghela napas dan tersenyum sinis. Kamu pikir, menikahi Rahma nggak bikin dia tambah rendah? Menikah denganku, dia akan jadi istri ketiga. Istri ketiga dari seorang suami yang mendapat izin dari istri pertamanya. Aku ikhlas dengan pernikahan kamu dan Rahma. Bramantya memandangi istrinya lekat-lekat. Perempuan ini, jika sudah memiliki keinginan, jangan harap ia akan diam hingga mendapatkannya. Tapi Bramantya kali ini tidak akan menyerah begitu saja. Jika Rahma ditinggalkan oleh Teguh di hari pernikahannya, bukan kewajibannya untuk menyelamatkan pegawainya itu dari rasa malu. Ya, kan, Mas. Gimana kalau Mas kasih kesempatan sama aku buat bicara ke Rahma dan orang tuanya? Aku akan kasih tahu ke mereka bahwa kamu diamanati oleh Teguh. Kalau mereka nggak setuju, ya kamu nggak harus menikah dengan Rahma. Biar bagaimanapun, Mas dapat amanah, loh. Bramantya tersenyum sebelah bibir. Nachela, aku yakin Rahma nggak akan mau. Nachela ikut tersenyum. Oke, aku coba, ya. Keyakinan Bramantya agak luntur demi mendapati keyakinan Nachela dalam nada suaranya. Bagaimana kalau Rahma setuju? Bramantya menggeleng. Nggak mungkin. Rahma sangat mencintai Teguh, ia hanya menginginkan Teguh untuk jadi suaminya. Dan gadis sepertinya, yang memiliki harga diri, tidak mungkin sudi menjadi istri ketiga. Dia bukan Lena. Nachela memasuki kamar Rahma. Tampak Rahma terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Mamah Rahma masih menangis terseduh-seduh dan sedang ditenangkan oleh Bu Delia. Ayah Rahma memijiti kaki Rahma dengan mata berkaca-kaca. Sungguh pemandangan yang mengenaskan. Nachela sangat marah kepada Teguh atas apa yang ia perbuat kepada keluarga ini. Walau sebenarnya, ada setitik rasa syukur di hatinya, karena kini ada kesempatan untuk Bramantya menikah dengan Rahma, seperti harapannya dulu. Tapi tetap saja, ia membenci sikap Teguh yang pengecut. Nachela berdiri di dekat Mamah Rahma. Bu Erma, boleh saya bicara dengan Ibu, Rahma, dan... Nachela menoleh ke ayah Rahma, dan bapak juga. Bu Delia seperti memahami dirinya tak diinginkan di sana. Ia pun mengangguk sopan dan berdiri. Saya keluar dulu. Nachela mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih, lalu duduk di sebelah Erma. Bu Erma, Bapak, Rahma, ada satu hal lagi yang sebenarnya belum saya sampaikan. Pesan dari Teguh. Erma, Bahrun, dan Rahma berbarengan menoleh ke arah Nachela. Tatapan mereka seakan penuh harap. Sekilas, Nachela merasa tidak enak hati. Ia menelan ludah sebelum mulai menceritakan pertemuan Bramantya dengan Teguh semalam. Rahma sontak terduduk saat mendengar Teguh datang semalam tapi tidak ke rumahnya. Kak Teguh datang. Kenapa nggak ke sini? Saya selesaikan dulu ceritanya, ya, Rahma. Rahma mengangguk dan Nachela pun melanjutkan ceritanya. Hingga terakhir, Teguh meminta kepada Mas Bramantya untuk menggantikannya menikahi kamu, Rahma. Rahma membelalak dan air mata tumpah tanpa jeda di pipinya. Isakannya membahana ke seluruh penjuru kamar yang sempit itu. Bahkan mungkin akan terdengar hingga keluar. Erma tak kalah terseduhnya. Bahrun pun tampak tak dapat lagi menahan emosinya. Bahunya naik turun seirama dengan tangisnya. Lalu Bahrun menoleh ke arah Nachela dan menatapnya tajam. Tapi ini bukan karangan Bu Nachela saja kan, supaya anak saya menikah dengan suami ibu. Itu kan yang sebenarnya selama ini ibu inginkan. Anak saya menjadi madu Bu Nachela. Dek, Nachela tertohok juga dengan ucapan ayah Rahma. Ia tak menduga pikiran itu akan muncul di benak pria tersebut. Nachela menoleh ke arah Rahma dan Erma.
Bahkan mungkin di benak mereka berdua juga. Najla memutuskan untuk jujur. Bapak tidak salah. Saya memang pernah mengharapkan agar suami saya bisa menikah dengan Rahma. Tapi itu dulu, sebelum saya tahu Rahma sudah akan menikah dengan Teguh. Najla menarik napas dalam. Sejak saya tahu Rahma akan menikah, tidak ada lagi pikiran itu muncul di kepala saya. Bahkan saya mendukung Rahma menikah dengan pria yang dia cintai dan mencintainya. Rahma kembali terisak hebat. Najla menguatkan diri untuk lanjut bicara. Dan saya pun terkejut, ternyata akhirnya jadi begini. Saya pun tak habis pikir, bisa-bisanya semalam Teguh meminta Mas Bramantia menikahi calon istrinya. Najla tersenyum pedih. Mungkin seperti saya, yang sangat mencintai Mas Bram. Alasan Teguh juga karena dia sangat mencintai Rahma. Kalau cinta, kenapa malah suruh nikah sama orang lain? Tukas Rahma. Kalau saya, karena saya ingin yang terbaik untuk Mas Bram. Saya nggak tahu berapa lama lagi usia saya. Keluarga saya rata-rata meninggal usia muda. Orang tua saya, adik kakak mereka. Saya hanya ingin memastikan Mas Bram dan anak-anak bersama orang yang tepat saat saya pergi. Bahrun menatap Najla tak percaya. Umur itu di tangan Allah, Bu Najla. Dan yang menentukan masa depan makhluk hanya Sang Pencipta. Kalau ibu memang dipanggil lebih dulu, Allah yang menjaga mereka. Bahkan sekarang, mereka bukan dijaga oleh Bu Najla, tapi oleh Allah. Bahkan Bu Najla sekarang pun Allah yang menjaga. Najla mengangguk. Betul, Pak. Itu pun kerap terlintas di benak saya. Tapi, anggaplah ini sekadar ikhtiar saya yang sudah diamanahi suami sebaik Mas Bram dan anak-anak sehebat kedua anak saya. Bahrun masih tak habis pikir tapi tak bisa lagi mendebat Najla. Rahma, kalau kamu bersedia, Mas Bram bisa menikahi kamu sekarang. Demi menjalankan amanah Teguh dan agar, maaf, kamu, Bapak, dan Ibu tidak perlu menanggung malu karena pernikahan yang batal. Rahma, Bahrun, dan Erma saling pandang. Rahma menggeleng-geleng di antara isak tangisnya. Ia hanya ingin menikahi Teguh, bukan Pak Bramantia. Impiannya adalah bersanding dengan pria yang telah menyimpan hatinya sejak ia remaja. Lagi pula, ia tak punya apapun untuk ditawarkan kepada Pak Bramantia. Cinta, semua sudah ia berikan kepada Teguh. Sekilas di benak Erma, paling tidak semua uang yang telah dikeluarkan tidak akan sia-sia. Ia menoleh ke arah Bahrun lagi. Bahrun tertunduk. Bramantia pria baik-baik. Sebenarnya, andai ia belum beristri, Bahrun lebih suka Rahma menikah dengan Bramantia. Tapi keadaan justru sebaliknya. Dan Bahrun tidak tega jika anaknya menjadi istri ketiga. Ayah mana yang tega? Di luar, Bramantia menanti dengan tegang. Berdoa agar Rahma dan orang tuanya menolak ide konyol itu. Cukup sudah ia melakukan satu kali kebodohan dengan menikahi Lena. Ia takkan sudi mengulanginya lagi. Takkan pernah. Najla masih menunggu jawaban Bahrun, Erma, dan terutama Rahma. Jantungnya bergedup kencang. Sementara Rahma hanya bisa menangis dan menangis. Kepala Bahrun terasa sakit dan berat. Inikah hukuman bagiku karena sudah membiarkan anak perempuanku dekat dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam kurun waktu yang begitu lama. Perbuatan yang ia tahu salah tapi ia biarkan. Saat pikiran berkecamuk di kepala Bahrun, tiba-tiba terdengar helaan napas Erma. Keheningan yang terbelah oleh suara lirih barusan membuat semua menoleh ke arah Erma. Dan benar saja, Erma kemudian mengucapkan sesuatu yang sulit dipercayai oleh Rahma dan Bahrun. Bu Najla,
Kalau memang ikhlas berbagi kasih sayang dengan si Neng, saya sebagai ibunya juga ikhlas dia menikah dengan suami Bu Najlah. Mama, Rahma terpekik syok berat. Mah, jangan asal bicara gitu, desis Bahrun. Mamah nggak asal bicara. Mamah sudah pikir matang-matang barusan. Daripada nikah sama Teguh yang nggak bertanggung jawab, pengecut, dan punya ibu yang picik, lebih baik Neng nikah sama suami Bu Najlah. Erma menatap Najlah dalam. Bu Najlah bisa janji, kan, si Neng akan diperlakukan dengan baik sama suami Bu Najlah. Nggak akan disakitin. Najlah berkaca-kaca. Insya Allah, Bu, selama saya jadi istri Mas Bram, saya nggak pernah disakiti sekalipun. Tapi Pak Bram menikah lagi dengan Bu Lena, tukas Rahma. Itu karena saya yang minta, Rahma. Tapi kalau Rahma nikah sama suami Bu Najlah nggak boleh suruh suaminya nikah lagi. Erma segera mengajukan syarat. Insya Allah enggak, Bu. Soal Lena, itu kesalahan saya dalam memilihkan. Saya pikir Lena sesuai dengan kriteria yang saya harapkan, tapi ternyata jauh. Makanya, saya ingin Mas Bram menikah lagi dengan perempuan lain. Saya nggak akan pernah bisa menitipkan anak-anak saya kepada Lena. Najlah menoleh ke arah Rahma. Berbeda dengan Rahma, yang cerdas, tulus, dan baik perangainya. Saya akan tenang jika Mas Bram menikah dengan Rahma. Bahrun, istri, dan anak perempuannya masih ragu. Najlah kembali meyakinkan. Kalau memang Rahma secara hati belum bisa menerima Mas Bram, gak apa-apa. Nikah aja dulu. Setelah nikah, barulah saling mengenal. Tidak harus serumah dulu. Tidak harus, sekamar dulu. Belajar mengenal satu sama lain saja dulu. Pendekatan. Jika Rahma merasa tidak cocok, Rahma boleh mengajukan cerai. Saya akan pastikan, Rahma tidak akan tersentuh hingga benar-benar ada kecocokan. Sehingga kalaupun Rahma berpisah dari Mas Bram, tidak akan ada yang terenggut dari Rahma. Erma merengkuh bahu Rahma, membisikkan sesuatu yang tak dapat didengar oleh siapapun. Tapi bisikan itu membuat air mata Rahma terus jatuh dan menetes, dan Rahma pun memeluk mamahnya erat, sangat erat. Tanda tanya menyimpul di benak Najlah dan Bahrun. Najlah berharap bisikan Erma adalah bujukan agar Rahma mau menerima penawaran dari Najlah, tapi Bahrun sebaliknya. Ia berharap Erma menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Rahma, bahwa istrinya itu ikhlas kalaupun Rahma menolak Bramantia. Terdengar ketukan di pintu kamar Rahma. Semua menoleh. Tante Delia masuk ke kamar dengan wajah tegang. Penghulunya sudah datang. Ia mengumumkan sambil menunduk. Ia tahu, suasana sedang tidak enak untuk pengumuman ini, tapi ia yang didaulat oleh semua yang di luar untuk menyampaikan. Erma menoleh ke arah Rahma. Tatapannya penuh harap. Rahma menatap balik perempuan yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang memberikan semua yang dimiliki, bahkan bersedia menahan diri untuk tidak menghamburkan uang demi menabung untuk hari pernikahan ini. Setetes air mata membasahi pipi Rahma. Erma tak pernah meminta apapun darinya. Bahkan jika Rahma memberikan sejumlah uang selepas gajian, Erma selalu menolak atau mengembalikannya. Rahma bahkan sampai harus kucing-kucingan membelikan keperluan rumah tangga seperti beras, minyak, telur, gula, kopi, teh. Bahrun juga sama saja. Rahma pikir, hari ini ia akan membahagiakan kedua orang tuanya dengan mempersembahkan sebuah pernikahan. Mengangkat beban dari punggung mereka atas dirinya. Dan teguh mengacaukan semua. Rahma mengangkat tubuhnya dan berdiri.
Jika Teguh bisa menghindar dari pernikahan ini demi ibunya, Rahma juga bisa. Bisa menjalani pernikahan tanpa cinta ini demi kedua orang tuanya. Mamah, Ayah, Bu Najla, saya siap menikah dengan Pak Bramantia. Bahrun langsung tersedu-sedu. Erma memeluk Rahma, dan Najla mengucap hamdalah dalam hati. Tante Delia menahan napas, terkejut. Namun sepertinya tak ada yang berniat menjelaskan kepadanya apa yang terjadi walaupun ia sudah menatap mereka satu persatu. Ia sadar, pernikahan ini mau tak mau memang akan dilangsungkan karena mempelai wanita sudah menyatakan kesediaannya dan Najla, yang dalam pikiran Tante Delia adalah korban, justru tampak lega. Bahrun sudah duduk berhadapan dengan Bramantia. Wajah Bramantia tampak tegang dan memerah menahan emosi yang sejak Najla menyatakan bahwa Rahma bersedia menikah dengannya sudah memenuhi kepalanya. Bahrun menyodorkan tangan, walau matanya memerah akibat tangis, ia tampak sudah siap menikahkan Bramantia dengan putri semata wayangnya, dengan emosi berkecamuk yang tertahan. Bramantia belum juga menyambut uluran tangan Bahrun. Ia teringat perdebatannya dengan Najla barusan. Aku nggak mau. Pekik tertahan keluar dari bibir Bramantia. Mau nggak mau, Mas harus mau. Rahma sudah bersedia. Orang tuanya sudah setuju. Bramantia membelalak. Kamu pasti menjebak mereka agar mau. Kamu bayar berapa mereka? Air mata menggenang di pelupuk mata Najla. Kalau kamu mikir gitu, Mas, kamu nggak benar-benar mengenal aku. Bramantia tertunduk. Hati kecilnya tahu betul, istrinya tidak sekeji itu. Najla menarik napas dalam. Kemarin aku periksa ke dokter, jelasnya lirik. Kepala Bramantia terangkat. Hasil tes darahku keluar. Diagnosa awal dokter, aku ada autoimun. Bramantia dan Najla saling tatap. Bramantia sadar, Najla telah menggunakan kartu trufnya. Bramantia tak bisa menolak lagi keinginan istrinya yang tersayang. Pak Bramantia. Terdengar suara penghulu memanggil namanya dan di hadapannya, tangan ayah Rahma masih terjulur. Sudah siap? Tanya penghulu lagi. Bramantia mengangguk lemah. Penghulu tersenyum. Silakan. Dengan suara tercekat menahan tangis, Bahrun menikahkan Rahma dengan pria yang sudah memiliki 2 istri, menyerahkan tampuk tanggung jawab kepada laki-laki yang tidak dicintai putrinya, dan bahkan tak mencintai si Neng sama sekali. Yang tadi sempat ragu menyambut uluran tangannya. Dan Bramantia menyambut ucapan ayah Rahma dengan suara yang ia usahakan terdengar setegas mungkin. Ia lakukan semua ini demi satu-satunya perempuan yang ia cintai, bunda dari 2 anaknya yang tersayang. Entah apa yang akan ia hadapi kelak. Ia hanya berharap, niat baiknya memenuhi permintaan sang istri mendapat ridho dari Allah. Saya terima nikah dan kawinnya, Rahma binti Bahrun, dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Sah. Barakallah. Bahrun terisak. Bramantia ingin larut bersama lelaki yang kini telah menjadi mertuanya, tapi ia tahan sedemikian rupa. Terlebih, pada saat yang sama pintu sebuah kamar terbuka dan muncullah istrinya, istri pertamanya, Najla, tersenyum bahagia ke arahnya. Ia ingin tersenyum juga, tapi tidak bisa. Lalu muncul pula Mamah Rahma. Tampak ada kelegaan di wajahnya. Dan terakhir, Rahma tertunduk, tak melihat ke arah Bramantia. Bramantia pun sontak menundukkan wajah. Gadis yang beberapa bulan silam ia terima sebagai pegawai, kini harus ia terima sebagai istri ketiga. Betapa skenario kehidupan membuatnya tercengang. Allah menitipkan gadis solehah ini ke dalam tanggung jawabnya. Akankah ia mampu mengemban amanah dengan baik? Rahma didudukkan di sebelahnya. Najla berdiri di hadapannya.
Najla tersenyum, ia menunduk, dan tampaklah olehnya tangan Rahma yang bergetar hebat. Sungguh, ia ingin merengkuhnya, ingin menenangkannya. Tapi ia kembali teringat ucapan Najla. Tapi, maaf, Mas. Rahma memilih agar Mas tidak menyentuhnya dulu. Najla menjelaskan perjanjiannya dengan Rahma dan keluarganya dan Bramantya menyetujuinya. Bahkan tak ada yang menyuruh Rahma mencium tangannya seperti pengantin baru kebanyakan lainnya. Tapi ia pikir, cukup adil. Ia bukan pria yang dicintai Rahma. Dan ia menghormati perempuan yang sedang bersanding di sebelahnya. Ia akan menjaga kehormatannya. Bukankah itu juga tugas seorang suami? Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe.